Mohon izin Pak, Ibu, karena campur bahasa Indonesia dulu, pokoknya menjadi instruksi untuk kami di bagian pengadaan barang jasa untuk menjelaskan tata cara swakelola. Karena Panginten tata cara swakelola ini baru untuk Bapak Ibu, yang sebelumnya biasanya hibah. Hibah itu kan berarti diberikan dana hibah, dilaksanakan pekerjaan terus beres begitu Bu ya. Tapi ternyata seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabag dan oleh Pak Asisten bahwa ada sesuatu dari struktur anggaran di Bandung Barat yang mengalami perubahan sehingga pelaksanaan hibah itu dirasa kurang tepat untuk saat ini. Nah, bagaimana untuk mensolusikan itu? Ternyata di Perpres itu diatur pelaksanaan swakelola. Nah, inilah yang akan saya coba sampaikan. Swakelola itu seperti apa? Karena ketika hibah itu berarti semuanya itu selesai ketika diberikan dana hibahnya selesai. Tapi kalau swakelola tidak, Bapak Ibu. Swakelola itu ada hubungannya antara pemberi pekerjaan swakelola dengan yang diberi swakelola. Nah, tidak banyak yang akan saya sampaikan karena saya akan lewat karena ini bukan pelatihan tapi ini bentuknya sosialisasi. Tapi mudah-mudahan apa yang insya Allah akan saya sampaikan itu akan memberikan gambaran bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bagi kelompok masyarakat yang menerima pekerjaan swakelola. Bentuk penerimanya seperti apa, tata caranya seperti apa saja yang harus disiapkan oleh penerima pekerjaan swakelola. Insya Allah kita diskusi di sini supaya nanti pada saat pelaksanaan pencairan SPJ baik dari sisi kami pemerintah daerah ataupun pelaksana swakelola dari kelompok masyarakat semuanya sama-sama aman begitu. Baik, Bapak Ibu, pertama saya buka dulu dengan apa itu swakelola, apa bedanya swakelola dengan hibah. Kalau hibah itu kan berarti hanya memberi saja, Bapak Ibu ya, hanya memberi saja. Tapi kalau swakelola itu adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan oleh diri sendiri, oleh perangkat daerah, oleh organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat. Jadi intinya mah bagaimana kita memiliki barang jasa, membangun, membeli, itu kan cara memperoleh barang jasa. Nah dengan swakelola itu kita diberikan pilihan, boleh dibeli oleh Pemda, boleh oleh Pemda bekerja sama dengan Pemda lainnya, boleh oleh Pemda dengan organisasi masyarakat ormas, atau oleh Pemda dengan kelompok masyarakat. Nah kebetulan di sini ini hampir semuanya adalah kelompok masyarakat, betul ya Pak Iwan ya? Kelompok masyarakat. Apa bedanya ormas dan kelompok masyarakat? Kalau ormas itu biasanya ada seperti perguruan tinggi swasta itu masuk ke ormas. Terus organisasi kemasyarakatan yang seperti kesosialan itu ormas. Tapi kalau kelompok masyarakat hanya kelompoknya saja, kelompok masyarakat yang ada di situ butuh sesuatu barang dinyatakan mampu maka bisa melakukan swakelola. Jadi dibedakan antara ormas dan kelompok masyarakat. Ormas punya ADART, ormas punya SOP. Tapi kalau kelompok masyarakat biasanya hanya punya norma saja, begitu. Nah lanjutnya. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa swakelola itu bisa oleh diri sendiri, oleh Pemda sendiri, itu namanya swakelola tipe 1 yang ada di sini. Boleh dengan tipe 2, pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah lain. Tipe 3, pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat. Dan tipe 4 itu pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat. Kita sekarang akan fokus di yang tipe 4 ini Bapak Ibu.
Swakelola tipe 4 jika barang atau jasa yang dibutuhkan masuk kriteria barang jasa yang dapat diadakan secara swakelola dan pelaksanaan pengadaan barang jasa memerlukan partisipasi langsung masyarakat atau kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya. Artinya apapun nanti yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu berarti ada dua syarat yang penting. Pertama itu partisipasi langsung. Jadi Bapak Ibu tidak nyuruh siapa-siapa lagi, langsung Bapak Ibu yang terjun. Yang kedua adalah itu merupakan kepentingan buat masyarakat sendiri. Jangan sampai Bapak membeli barang itu tapi kepentingan untuk desa lain. Tapi itu untuk diri sendiri, begitu, tipe 4. Nah, hibahnya kita tutup. Sekarang kita fokusnya adalah swakelola tipe 4. Nanti ketika Bapak Ibu ada yang bertanya, misalnya yang contoh paling dekat yang di sini apa yang dilaksanakan? Madrasah. Pembangunan madrasah yang ini. Pembangunan madrasah. Ketika ada yang bertanya, ini pembangunan madrasah gimana caranya? Oh, kami melakukan swakelola tipe 4 antara pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat. Jadi jangan lagi Bapak Ibu nanti bilangnya ini adalah hibah. Kalau hibah itu berikan selesai. Tapi kalau swakelola ada partisipasi dan ada kepentingan di situ yang harus di garis bawahi. Nah, tadi kan kita sudah berbicara swakelola. Kita tahu bahwa sekarang itu metodenya adalah swakelola bukan hibah. Tadi Pak Kabag juga sempat bertanya, apa sih yang harus dipersiapkan ketika hibah? Sampaikan uang selesai. Kalau swakelola bagaimana? Nah, saya langsung menjawab tadi pertanyaan Pak Kabag. Boleh nggak dihonori? Boleh tidak dapat bagian? Boleh tidak begitu dan begini gitu. Nah, saya sampaikan langsung bahwa ada penyusunan rencana anggaran biaya yang disampaikan oleh Pokmas. Pokmas di sini adalah kelompok masyarakat. Karena kita sudah fokus ke swakelola tipe keempat, artinya saya sampaikan yang akan menjadi pekerjaan Bapak Ibu sekarang. Pokmas, kelompok masyarakat itu menyampaikan RAB yang terdiri dari gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja, boleh mandor, kepala tukang atau tukang, honor narasumber, dan honor tim penyelenggara swakelola. Sampaikan itu dalam RAB Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya partisipasi masyarakat, Bapak Ibu kan ini ada ketuanya nih, ada ketua kelompok masyarakat, ada ketuanya, sudah sampaikan ketua. Di ketua itu ditulis bahwa tukangnya itu ada 5 orang. 5 orang masing-masing misalnya 100.000 misalnya. Ternyata pada saat pelaksanaan, karena ini partisipasi masyarakat, banyak dari masyarakat itu tergerak untuk ikut membantu. Ketika ikut membantu, maka pilihannya yang tidak ada di RAB itu harus ikhlas. Artinya tidak akan dibayar kembali. Berbeda dengan tukang yang ada dalam RAB A, B, C, D, E. A ini dapat haknya untuk melaksanakan senilai sesuai dengan yang di RAB. Misalnya 100.000, 100.000, 100.000. Ketika ada tukang yang namanya F, F ini insya Allah dibayarnya dengan pahala. Jadi tidak ada pembayaran dalam RAB. Itu yang dimaksud oleh RAB yang tadi disampaikan oleh Pak Kabag. Tidak ada lagi uang yang diambil oleh yang lain. Ketika ada yang datang partisipan dari yang lain juga tidak ada dalam RAB, berarti diharapkan bekerja secara ikhlas. Kecuali ada dalam RAB, begitu Bapak. Yang kedua, setelah orangnya ini Pak ya, ini adalah orangnya. Ini adalah orangnya, RAB yang berhubungan dengan orang. Mau tenaga teknis, tenaga mandor, honor narasumber, benten sarang abi. Abi mah ya tikesera sanes saya sanggup pautna sarang RAB pelaksanaan pekerjaan. Beda Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah biaya bahan material termasuk peralatan atau suku cadang. Berarti di lebetna aya semen, pasir, paku, kayu, besi, dan lain sebagainya. Biaya materialnya. Yang ketiga, biaya jasa lainnya apabila diperlukan. Misalnya biaya jasa lainnya, jasa lainnya misalnya
karena ini waktunya maraton gitu Bapak Ibu ya, diperlukan hidangan buat yang bekerja, mangga boleh dimasukkan. Tapi yang tidak boleh adalah ketika semua RAB sudah beres, terus mau bikin makan untuk tukang, jangan dari RAB, dari luar, dari ya, mangga boleh. Untuk itu honor tim penyelenggara swakelola berarti pengurus juga bisa dimasukin RAB itu ya? Masuk honor tim penyelenggara swakelola. Nah, untuk yang ini Pak ya. Ini ya. Oke, lanjut Pak pertanyaannya. Ya, itu berarti pengurus ini juga bisa masuk ke situ ya? Betul. Untung diingatkan sama Bapak, terima kasih Pak. Tim penyelenggara swakelola itu ada 3. Ada tim persiapan, ada tim pelaksana, ada tim pengawas. Jadi ada 3 tim yang berbeda yang akan melaksanakan kegiatan swakelola. Jadi tidak ada satupun dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah menyampaikan semua pekerjaan ini kepada kelompok masyarakat. Artinya partisipasi langsung tadi itu Pak, itu diwujudkan dengan adanya 3 tim penyelenggara swakelola. Tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Itu semuanya oleh kelompok masyarakat. Nah, honor tim ini masuk. Misalnya honor tim persiapan itu ada 3 orang. Berarti dari awal sampai akhir hanya 3 yang diberikan honor. Honornya bagaimana? Apakah orang hari atau orang paket atau orang kali atau bagaimana? Itu dikembalikan kepada penerima swakelola. Kalau saya mau lamsam aja langsung, pokoknya siapapun honor tim ini semuanya sama rata 100.000 sampai beres. Misalnya, mangga. Tapi saya mau dibedakan, kalau tim persiapan itu ada kecenderungan bekerja tidak lebih lama dari tim pelaksana. Tim pelaksana harus lebih besar, mangga. Itu semuanya diserahkan kepada tidak ada. Itu ditentukan tapi tidak secara aturan Pak, secara kenormaan masyarakat. Iya, kewajaran di masyarakat begitu. Tapi beda, tim penyelenggara swakelola dengan mandor atau tukang itu beda. Bukan berarti tim pelaksana itu adalah mandor, tidak begitu Pak. Tapi mandor ada mandor sendiri, tim pelaksana ada tim pelaksana sendiri. Nanti mandor itu akan berhubungan dengan tim pelaksana, begitu. Jadi jangan digabungkan. Sebisa mungkin tim persiapan tidak ada di pelaksana. Tim pelaksana tidak ada di pengawas. Jadi tim persiapan AB, tim pelaksana CD, tim pengawas EF gitu. Jadi tidak ada yang berhubungan. Dikhawatirkan akan terjadi konflik of interest. Ada konflik kepentingan di situ. Jadi satu-satu Pak, begitu. Nah, untuk tim penyelenggara swakelola ini nanti apa saja tugasnya ada di slide berikutnya, nanti saya jelaskan. Tapi sementara jawabannya itu dulu Pak. Ada lagi pertanyaan mungkin Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Saya lanjut ke yang ketiga, biaya jasa lainnya tadi. Tadi saya analogikan misalnya butuh makan minum, tapi makan minum itu tidak dicatat dalam RAB. Maka makan minum itu akan keluar dari anggaran yang lain. Misalnya guyupnya masyarakat di sini, guyupnya kelompok masyarakat di sini patungan untuk bikin makan, itu boleh digunakan. Tapi apakah RAB ini boleh jadi ada makan? Ketika RAB tidak mencantumkan makan minum untuk tukang gitu ya, maka tidak ada anggaran untuk makan minum tukang, kecuali dicantumkan. Jadi apa yang dilaksanakan itu harus tercatat dulu di RAB. Ketika tidak ada di RAB, berarti pilihannya adalah swasembadai masyarakat. Begitu. Yang keempat, biaya lainnya yang dibutuhkan contohnya perjalanan rapat, komunikasi, dan laporan-laporan. Nanti Pak, tim pengawas di honor tim penyelenggara swakelola ini ada tim pengawas. Tim pengawas ini isinya membuat semua laporan pendahuluan, antara akhir, dokumentasi dan lain sebagainya. Butuh ngeprint, butuh print, butuh pencatatan, butuh kertas dan lain sebagainya, ATK. Itu dimasukkan juga dalam biaya lainnya. Ternyata ingin jilidnya ingin bagus, ingin hardcover, anggarkan di RAB. Begitu. Nah, setelah ini beres Pak, setelah tadi RAB beres, ada lagi. Ternyata di perjalanannya ada barang-barang yang harus dibeli melalui penyedia. Maksudnya melalui penyedia ini apa?
Misalnya kita punya kontrak tipe swaklola ini yang gak fantastis Bapak Ibu ya. Di dalamnya itu butuh jasa konsultansi perencanaan. Jasa konsultansi perencanaan itu ada syaratnya Bapak Ibu. Pertama, dia harus dikerjakan oleh minimal yang ahli arsitek, teknik sipil, dan memiliki izin untuk menggambar gitulah. Karena nanti ketika ada kegagalan gambar, kegagalan struktur yang akan katarosan gitu istilahnya. Yang akan katarosan itu adalah konsultan perencana itu. Nah, ketika itu terjadi, sedangkan kelompok masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menggambar, tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan beban beton, beban dan lain sebagainya begitu ya, maka butuh penyedia. Nah, butuh penyedia ini harus masuk ke dalam kontrak swaklola, harus masuk ke RAB juga. Jadi di RAB ditulis jasa konsultansi begitu. Tapi kalau misalnya hanya melakukan konstruksi sederhana itu seperti mengganti, terus memperbaiki, itu insya Allah tidak butuh konsultan perencana. Kalau ini membangun yang dari nol, membangun dan itu butuh struktur yang lumayan kuat kayak seperti ini Bu. Ini kan ada palang-palang gitu ya. Nah ini kan pasti seharusnya harus ada konsultan perencana gitu. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu. Maka cukup hanya ini saja yang jadi yang disampaikan di RAB oleh kelompok masyarakat begitu. Oke, kalau melanjutkan bangunan, sebelum bangunan itu ada, berarti sudah ada perencanaan sebelumnya belum Pak? Bahwa gambar tuh nanti akan dua tingkat gitu. Si gambar itu ada 2 tingkat. Bangunan sederhana, apakah ada ruangan di situ? Nah, kalau ruangan, seharusnya ada konsultan perencana Bapak Ibu. Karena nanti ketika ruangan itu terjadi sesuatu di lantai 2 atau lantai 1 Pak? Satu lantai, ada pondasi Pak. Nah kalau pondasinya terjadi sesuatu yang akan dikejar itu konsultan perencana. Tapi kembali lagi, ini kepentingan masyarakat dan ini partisipasi masyarakat. Kebanyakan Bapak Ibu, punten kita tanpa memiliki kemampuan keilmuan yang mumpuni gitu ya, kita bisa membuat. Seperti contohnya saya punya tukang di rumah. Tukang saya itu dari semenjak saya kecil sampai sekarang besar itu masih sebagai tukang. Dia cukup melihat, dia bisa mengestimasi Pak. Iya mah periodina sakieu 2 sak, sakieu dan ketika jadi itu betul beres gitu. Sedangkan estimator itu ada keilmuannya. Nah, yang tadi Bapak sampaikan, tukang kita itu insya Allah sudah punya pengalaman yang setara dengan keilmuan yang dimiliki oleh sipil gitu. Jadi kalau misalnya tipe 4, kita kesampingkan rumitnya perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana, kita sampaikan ke guyubnya kelompok masyarakat. Saya kepentingannya ini harus ada bangunan. Oke, kita tahu bangunan itu ada, kita lanjutkan pembuatan bangunan itu dengan kesepakatan kelompok masyarakat. Kita jadikan naik jadi lantai 2 gitu misalnya, langsung saja boleh Pak begitu. Kembali lagi ke kepentingan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat merasa ini penting, ini harus ada dari tim penyelenggara swaklola tadi ada persiapan pelaksana pengawas, semuanya oke, laksanakan Pak gitu. Asal tidak dipaksakan Pak ya. Tidak dipaksakan itu, ini secara keuangan juga tidak cukup untuk membuat satu bangunan. Ya udah kita kurangi saknya, sebaiknya jangan Pak gitu. Karena kalau itu fisikanya sudah pasti kalau kurang semen pasti akan terjadi sesuatu, entah retak entah apa gitu Pak. Ya.
Nah itu bagaimana itu Pak? Oke, berarti Bapak harusnya membuat satu bangunan, Bapak baru sampai di dinding, belum sampai di atap. Apa yang harus dilakukan ketika belum sampai situ, begitu Pak ya? Oke, boleh saya simpan dulu pertanyaannya Pak, karena saya ada beberapa yang harus disampaikan dulu biar nyambung gitu. Tapi secara gambaran, itu menjadi tugasnya tim pengawas untuk menyampaikan kepada kami itu berarti nanti kepada Kesos Pak ya, kepada Kesos bahwa kami sanggup menyelesaikan ini, begitu, tanpa ada lagi pembengkakan biaya, intinya begitu Pak. Ya mah bakal jadi semuanya, tidak ada tambahan biaya, tapi nu kedahna akhir Desember janten kaping 10 Januari misalnya. Nah itu akan disampaikan oleh tim pengawas. Bagaimana cara penyampaikan? Nanti ada contohnya. Tapi intinya begitu Pak. Sampaikan saja apa yang ada, apa adanya oleh tim pengawas. Tapi yang dibutuhkan adalah keyakinan dari kelompok masyarakat bahwa ini akan beres. Begitu. Sementara begitu dulu Pak ya. Nah, saya langsung, maaf Bapak Ibu ya, saya loncat-loncat karena saya memilih yang penting-penting untuk Bapak Ibu. Tadi penetapan penyelenggara swakelola sudah dilaksanakan. Sekarang saya tanya dulu ke Bapak Ibu. Tadi kita sepakat penetapan penyelenggara swakelola tipe 4. Tipe 4 berarti ada 2 syarat yang jadi penting, yaitu partisipasi langsung masyarakat dan kepentingan masyarakat. Oke. Penetapan rencana anggarannya sudah kan, Bapak Ibu kan sudah tahu ya bikin apa dapatnya apa gitu sudah ya dari Kesos itu mah. Oke. Penetapan jadwal. Nah, tadi ini berhubungan dengan pertanyaan Bapak, penetapan jadwal. Kira-kira Pak, kalau misalnya kita mulai hari ini, paling lama berapa waktu yang Bapak bisa selesaikan? Apakah melewati 31 Desember atau cukup di 31 Desember? Melewati. Ada cor-coran Pak ya? Oke. Nah, jadwal pelaksanaan ini juga dibuat berarti Pak. Cor-coran itu berarti butuh 3 hari Pak ya? Butuh 3 hari cor-coran, terus sampai finishing butuh berapa hari? Tolong itu nanti dibuatkan jadwal pelaksanaannya. Jadwal-jadwalnya dibuatkan juga. Review spek teknis rasanya nggak perlu. Review RAB itu nanti, karena ini mah sudah pasti Pak ya, sudah dananya juga sebegitu begitu ya. Gimana Pak? Kalau misalkan rehab ya, kita dapat dana yang ini, terus ditambah juga ada dana juga. Laporkan yang dari Pemda. Kalau Bapak punya, misalnya dapat dari kami itu 20, dari internal 10, laporkan yang 20. Meskipun nanti dalam laporannya itu dituliskan kata-kata satu rumah ini terdiri dari 2 sumber pembiayaan. 1 dari swakelola tipe 4, 1 dari unsur masyarakat gitu. Tapi yang dilaporkan tetap penggunaan yang si swakelola itu gitu. Meskipun nanti jadi bangunannya, kalau misalnya tanpa ada unsur masyarakat jadi bangunan nggak Pak? Nggak, kurang 10 kan berarti kan. Meskipun dilaporkannya utuh, tapi penggunaannya tetap dilaporkan yang 20, tapi disampaikan bahwa ini bisa terwujud 100%. Itu dari masyarakat. Tapi yang masyarakat tidak perlu dilaporkan kami, itu dilaporkan ke internal Bapak masyarakat lagi. Begitu yang 10 itu Pak ya, begitu. Tetap dicantumkan. Itu untuk mencegah begini Pak, karena swakelola ini menjadi
Kalau ada auditor, berarti yang akan diperiksa adalah kami dan kelompok masyarakat. Nanti kelompok masyarakat akan ditanya, Bapak kurang 10.000, kok bisa jadi bangunan? Itu disampaikan. Ini tidak dari bantuan swakelola itu tidak mencukupi untuk pembuatan ini, tapi kami mengeluarkan sendiri untuk jadi begitu. Dicantumkan. Betul. Lanjut ke Nah, ini tim penyelenggara swakelola, Pak ya. Tim penyelenggara itu ada namanya penetapan tim penyelenggara. Ada tim persiapan, ada tim pengawas, ada tim pelaksana. Tim persiapan pengawas pelaksana ini garis besarnya saya coba sampaikan persiapan itu ngawahannya lah, permulaannya, mulai dari perencana di situ, persiapan ada di situ untuk nantinya dikerjakan oleh tim pelaksana. Nih, kata tim persiapan itu kerjakannya A sampai G, maka tim pelaksana akan mengerjakan sesuai apa yang dipersiapkan oleh tim persiapan A sampai G, tidak mengerjakan yang F dan berurutan A, B, C, D, E, F, G. Oke, lakukan berurutan sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh tim persiapan. Tim pelaksana ini akan diawasi dan dilaporkan oleh tim pengawas. Tim pengawas mencatat. Kalau ada sesuatu yang tidak betul, tim pengawas bisa langsung mengkoreksi tim pelaksana. Pak, kan dari tim persiapan disuruhnya ABCD, Pak. Kok Bapak ngerjainnya ACG? Itu disampaikan untuk kembali lagi ke awal. Nah, yang repot di sini adalah tim pelaksana harus mengerti apa yang disiapkan oleh tim persiapan, dan tim pengawas harus mengerti apa yang direncanakan juga oleh tim pengawas. Jangan sampai tim pengawas punya pandangan ini pondasi dulu, tapi tim pelaksana bilang ini dinding dulu gitu. Itu harus disesuaikan. Ini memang di lapangan insya Allah karena ini partisipasi langsung masyarakat tidak akan terjadi gesekan. Insya Allah aman-aman saja, tinggal cantumkan saja dalam laporan bahwa semuanya baik-baik saja begitu, kecuali di proyek-proyek yang besar mungkin ada perbedaan persepsi tentang perencanaan dan pelaksanaan. Nah, penetapan ini oleh siapa Bapak Ibu? Untuk tipe 1 ini sebagai informasi saja. Untuk tipe 1 itu dilaksanakan oleh Pemda. Untuk tipe 2 dilaksanakan oleh Pemda juga, kecuali tim pelaksananya. Tim pelaksananya untuk tipe 2 oleh Pemda lain, untuk tipe 3 oleh pimpinan Ormas. Tapi untuk tipe 4 yang kelompok masyarakat kita semua itu ditetapkan semuanya oleh pimpinan kelompok masyarakat. Tidak ada satupun unsur dari kami mengintervensi, Pak jangan ini, Pak jangan itu, tidak ada. Itu murni semua oleh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat menetapkan ini tim persiapan, tim pengawas, tim pelaksana. Kelompok pimpinan kelompok masyarakat boleh masuk tim atau tidak? Sebaiknya jangan. Gitu. Karena nanti pimpinan kelompok masyarakat ini akan menandatangani kontrak dengan PPK. PPK itu siapa? PPK adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial, Pak Asep Nirwan. Itu hubungan antara pimpinan kelompok masyarakat dengan Pak Kabag. Di bawahnya, pimpinan kelompok masyarakat menetapkan 3 itu: tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana. Begitu. Ya. Satu orang aja bisa, Pak. Betul. Tapi saya agak sedikit bingung, Pak. Kalau misalnya contoh Bapak, karena kelompok masyarakat kan hampir tidak ada strata, Pak, semuanya sama gitu. Kalau di kami kan ada namanya kabag. Kalau saya staff gitu, berarti biasanya pimpinan itu yang lebih tinggi. Kalau di kita kan biasanya Bapak aja, karena bukan dari sisi itunya, tapi kepercayaan masyarakatnya begitu, Pak ya. Nah, si kelompok masyarakat ini menjadi guyubnya masyarakat. Tapi ketika ada pimpinan kelompok masyarakat, misalnya tadi ketua DKM,
Ketua DKM bisa punya persiapan, misalnya sekretaris DKM gitu, misalnya gitu. Terus tim pengawasnya bisa jadi RT setempat, bisa jadi. Tim pelaksananya bisa jadi Pak siapa gitu yang tukangnya di situ, bisa jadi begitu. Begitu, Pak. Oh, terkait pimpinan kelompok masyarakatnya harus dari ketuanya atau boleh orang lain? Contoh kan di RAB ini ada contoh pimpinan pesantren gitu. Apakah memang harus pimpinan pesantren atau bisa orang lain? Boleh orang lain. Tapi ketika jadi orang lain, pimpinan pesantren menunjuk Bapak misalnya jadi pimpinan kelompok masyarakat. Bapak yang nanti akan berkontrak dengan kabag, kepala bagian. Bukan pimpinan. Kalau begitu pimpinan masyarakat sebagai apa? Dalam swakelola, pimpinan pondok pesantren tadi ya. Pimpinan ponpes jadi apa? Dalam konteks swakelola, pimpinan ponpes tidak memiliki jabatan apapun. Karena pimpinan masyarakat langsung sama Bapak. Bapak punya 3 tim lagi di bawah gitu. Nah, mungkin bisa jadi timnya. Mangga. Berarti Bapak menyuruh, ini secara ini ya, Bapak menyuruh pimpinan ponpes untuk melaksanakan. Berarti Bapak nunjuk gitu. Ya, nggak apa-apa Pak. Secara aturan boleh gitu. Dan memang ketentuannya begitu Pak. Ketika pimpinan ponpes di swakelola ini mau jadi tim pengawas supaya aman gitu, berarti Bapak itu yang memegang kontrol. Memegang kontrol itu berarti di swakelola Bapak pemimpinnya gitu. Pamisor Bapak teh, iya anjing we nyak anjing gitu. Pimpinan ponpes hanya melaksanakan tugasnya sebagai tim pengawas saja, begitu Pak. Ya. Dari tadi Bapak menjelaskan tentang rehab bangunan ya. Sementara dari lembaga yang lewat ajuan Pak Gumilar ada juga yang ini karpet misalkan sound system itu seperti apa Pak? Kalau itu lebih mudah Pak, Bapak tinggal beli, selesai. Boleh berarti bisa. Kenapa? Bisa berarti gitu. Bola. Boleh. Oh boleh. Kan? Berarti nggak harus bangunan berarti. Ya. Kan kebetulan lembaga yayasan tidak ajuan RAB-nya bukan bentuk bangunan, tapi penyediaan barang. Contoh musolik isi all-in-one. Oke. Sama berarti ya, karpet dengan PC. Oke, bukan rehab. Oke, karena kita sepakati ini swakelola tipe 4, maka kita akan perlakukan seperti swakelola tipe 4. Kan diberikan, berarti tetap Bapak ada kelompok pimpinan kelompok masyarakat, tim persiapan tetap dibuat, tim pengawas tetap dibuat, tim pelaksana tetap dibuat. Nanti outputnya apa? Terpasang Pak. Bapak tidak hanya beli karpet kan, tapi karpet itu harus dipasang. Sama dengan Bapak tidak membeli PC saja, beli dari BC, beli PC udah ada, tidak begitu kan? Tapi dibongkar, dipasang. Nah, pembongkaran, pemasangan itu dilakukan oleh diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri gitu. Ngagaleuna belinya, karena kan kita tidak mungkin membuat karpet ngaput sendiri gitu kan, nggak mungkin. Itu pasti beli. Nah, itu beli ke pembelian keluar gitu, ke penyedia. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Kalau di sini ada Pak, punten Pak, saya kembali lagi ya. Tipe 4. Nah, ini dalam hal pelaksanaan PBJ tipe 4 membutuhkan penyedia karpet, butuh penyedia. Artinya kita harus membeli karpet barang jadi gitu. Tidak bisa kita membuat. Kalau konstruksi kan kita bisa kerahkan masyarakat gitu, tapi karpet, PC itu membutuhkan penyedia, maka dimasukkan dalam kontrak swakelola. Itu yang pertama. Dalam hal pelaksanaan sekolah tidak bersedia, tidak mampu untuk melaksanakan makanan jenis lainnya pendukung yang membutuhkan sekolah, maka dilakukan kontrak terpisah oleh PPK. Nah, ketika Bapak tidak bisa juga cari, maka itu diserahkan ke PPK, diserahkan ke Pak Kabag. Pak Kabag, abi mah nampi barang nawe lah. Ketika tidak mampu, karena di sini ada tulisannya tidak bersedia atau tidak mampu. Tapi kalau bersedia, yos abi anu milarian
saya akan bertanggung jawab dengan kualitas karpetnya. Saya akan bertanggung jawab, saya itu artinya kelompok masyarakat Pak ya. Saya kelompok masyarakat akan bertanggung jawab dengan kualitas visinya. Saya akan bertanggung jawab dengan semua pemasangannya. Wih, saya yang beli. Artinya itu dimasukkan dalam kontrak tetap untuk pembelian karpet dan pemasangannya. Tapi kalau tidak bersedia, maka Bapak Ibu bisa bilang, Pak, saya butuh karpetnya saja. Saya butuh visinya saja. Minta tolong dibelikan. Tapi kalau kita pilih opsi kedua, itu rasanya tidak mungkin untuk hari sekarang Pak. Karena pertama pengadaan di kita sudah mulai bergeser ke 2024. Artinya kita sudah menghentikan layanan pengadaan barang jasa di Bandung Barat. Jadi mau tidak mau Bapak harus bersedia mampu untuk membeli karpet dan membeli PC. Berikut dengan outputnya adalah pemasangan. Bukan hanya ada barang saja Bapak Ibu. Gitu. Outputnya adalah karpetnya terpasang, PC-nya terpasang dan bisa nyala. Begitu. Untuk pemasangan tidak mesti dari pihak penyedia jasa atau penjual. Beda Pak. Pemasangan yang dimaksud saya ini adalah sampai bisa digunakan Pak. Gitu. Ketika Bapak memiliki Saya sendiri misalkan bisa. Nah, ketika Bapak sendiri, Bapak bisa sebagai tim teknis. Atau nggak bisa nih Bapak tidak bisa membuat, tidak bisa memasang sendiri. Boleh, yang lain lagi. dimasuk ke dalam anggaran bisa dianggarkan. Tetap harus masuk Pak, harus masuk. Kalau untuk perjanjian kontraknya, apakah kita mesti mengadakan kontrak dulu dengan penyedia? Jadi di antara itu saja. Tidak Pak, tidak Pak. Itu jadi ranahnya kelompok masyarakat dengan si penyedia itu. Tapi tolong diperhatikan Pak. Kalau Bapak mungkin PC mungkin harus ke Bandung Pak ya. Atau di daerah sini ada Pak. Sebisa mungkin berdayakan daerah sekitar dulu. Karpet mungkin ke Bandung, PC mungkin ke Bandung. Tapi kalau material semen dan lain sebagainya, kalau bisa di sini dulu. Jadi tidak keluar dari desa yang ada, gitu. Ya. Kenapa? Pembangunan? Hah? Sisanya. Bangunannya sudah jadi belum Pak? Jadi kalau setengah jadi beres, karena ada yang bisa dulu, kita menunggu pencairan ini, kita pencairan ini kita terima, supaya kita tetap pembangunan. Seharusnya tidak boleh Pak. Karena kontrak swakelola itu dimulai ketika kita diyakini memiliki anggaran. Seharusnya tidak boleh Pak. Tidak boleh dipakai untuk bayar hutang. Ini tuh dipakai untuk melakukan pembangunan ke depan, bukan ke belakang. Dana talang dari siapa Pak? Dari siapa? Dari siapa? Material. Nganjuk ke material. Secara aturan tidak boleh Pak. Nganjuk itu sesuatu yang dilarang. Tekenging Pak. Jadi sebaiknya Bapak tidak sampaikan laporan nganjuk itu di laporan Pak. Ulah diserat nganjukna tekenging bawa nama di aturan tekenging di aturan teu aya kata-kata anu kumargi ieu bade kieu mangga tiasa nganjuk heula ka bangunan teu aya pa di perpres manapun teu aya. Hapunten eta mah. Sakedap Bapak. Pak, dina LB anu kamari kan abi dina anggaranna sekian ya Pak. Jadi kalau kita dicantumkan teh pasir, semen, kejabatan cuma 3 rupa itu. Tapi posisinya pasti ada. Cuman untuk ayeuna sebenarnya karena pembangunan kan dibutuhkan besi, bata, nah itu apa komite sesuai RAB? RAB na tos aya kitu. RAB anu diajukeun ku abi misalkan kan diajukeun ka kamarian hibah kamari. Oke. Abi teh ngajukeun teh Oke. penting jadi jumlah sekian. Oke. Nu penting aya heula kamari. Oke. Pas hibah. Mohon. Oke.
Pergi seur priogikeun mohon. Kumaha ayeuna? Aya misalkan semen, batu. Mohon. Eta teh can aya di satacana. Sesuai dengan RAB kamari sanes bukan ayeuna. Sanes. Sekarang itu tadi di awal kita sama-sama kita tutup hibah, kita buka lembaran baru namanya swakelola tipe 4. Nah, apa yang terjadi sebelumnya itu adalah di hibah. Apa yang terjadi sekarang itu yang akan kita rencanakan. Termasuk anu Bapak tekenging Bang utang soalnya hibahna terus ditutup gitu. Aya nama swakelola tipe 4. Jangan sampai ada laporan penggunaan RAB untuk membayar hutang, Pak. Jangan dituangkan. Ini kan auditornya tidak akan melihat. Yang penting bangunan jadi penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan. Tekenging dicantumkan ieu hasil ngutang nganjuk heula ka material ieu tapi alhamdulillah ka bayar. Tekenging eta aya di dalam laporan. Gitu. Gitu banyak. Bapak oke? Bapak oke? Bapak mohon. Ini Pak, ini kan tadi ada migrasi dari ada apa, Pak? Oke. Oke. Hapunten Bapak, Abi teh tiasa ngajawab eta kumargi Abi di bagian pengadaan barang jasa ka teknis. Pame eta kan berarti catatan-catatan apakah uang disampaikan akan sama atau tidak ada di bagian kesos. Tapi pada prinsipnya, kalaupun ada perubahan, berarti yang Bapak pakai adalah yang sekarang yang akan dilaksanakan. Begitu. Kalaupun sebelumnya katakanlah ada angka 5, sekarang berubah jadi angka 4, 4 itu yang dipakai. Nah, saya menjelaskan 4 itu dikelola bagaimana, begitu. Tidak memperlihatkan perbedaan sebelumnya kita tutup, sekarang yang kita laksanakan, gitu. Acuannya tuh sekarang, begitu. Harusnya idealnya begitu Pak, harusnya sesuai kebutuhan karena tadi kembali kepentingan masyarakat. Tapi ketika dana tidak mencukupi, nah itu kembali menjadi benturan Pak. Berarti Bapak sesuaikan juga prioritasnya yang mana nih? Mengeta kesos, bagian kesos. Abi teknisnya Pak, begitu. Bapak tadi, Mun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa itu dinamakan karena dalam usaha terus open rate dan dari tempat usaha biasa kalau terjadinya bangunan terus pakai operasi masih ada malah operasi ngadamal kantor kami tempat usaha nya ngadamal kantor kami tempat usaha mah ngajengkeun karena proposal itu nanti akan dicek oleh kesos apakah ini ada unsur kepentingan di dalamnya ada unsur kepentingan dalam masyarakat dan ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ada oke, laksanakan. Kepentingan masyarakat ada oke, tapi kepentingan ini jadi persepsi. Apakah ini jadi kepentingan kelompok masyarakat secara umum atau secara spesifik? Nah, itu yang harus dirembukkan sama bareng-bareng. Bisa jadi saya punya misal saya punya pontren tapi kebetulan pontren sebelahnya itu rumah saya misalnya gitu. Nah
Saya pengen di depan itu ada tempat usaha, nanti saya yang jaga usaha, itu kepentingan saya dong kalau gitu. Nah, itu yang dihati-hati di situ. Yang penting kepentingan masyarakat secara umum. Artinya masyarakatnya ku ayana eta teh Pak aya dampak kangge masyarakat. Sanes ku sajalmi dua jalmi ku masyarakat sadayana gitu. Begitu. Apapun bentuknya mangga Pak. Selama itu disetujui oleh Kesos mangga. Gitu. Ada lagi Pak? Saya lanjut Pak ya. Nah ini Pak, ini menjawab tadi pertanyaan yang Bapak tadi sama Bapak yang bagaimana dengan yang sebelumnya. Penetapan penyelenggara tipe kelas tipe 4, pami ningal dina gambar mah roketna kaluhur banyak. Berarti kan ngawitan ti handap akhirnya di luhur. Yang pertama itu menentukan calon pelaksana swaklola yang akan ditunjuk. Misalnya ada di sini ada kelompok masyarakat. Itu hanya baru calon Pak, calon pelaksana. Yang kedua, menyampaikan surat undangan kepada kelompok masyarakat. Ngulem heula. Pak, iya aya surat undangan yang isinya mau nggak Bapak jadi pelaksana swakelola untuk pengadaan karpet, misalnya begitu. Diwaler sama kelompok masyarakat yang nomor 3. Jika berminat, sampaikan surat pernyataan kesediaan. Mangga, abi siap janten pelaksana swakelola kangge meser karpet. Tos eta beres, PA atau KPA adalah Pasekda dan Pakabag menetapkan Pokmas. Oke, berarti Bapak sebagai pelaksana pekerjaan karpet itu ditetapkan oleh PA dan KPA. Tos eta ditetapkan, mangga Bapak nembe ngajukan proposal dan RAB. Jantan ayeuna mah mulai dari bawah itu belum, RAB itu di akhir Pak. Kita akan menetapkan dulu nomor 1, ditentukan dulu calon. Kita calon mencari oleh Pak Kabal gitu. Disampaikan surat undangan, Pak, iya aya pembelian karpet, Bapak kira-kira sanggup teu gitu. Kata Pak Kabal gitu. Ketika Bapak sanggup, Bapak sampaikan surat, oke, saya sanggup untuk melaksanakan dengan output pemasangan di lokasi ini, semua tanggung jawab oleh pelaksana penyelenggara swakelola. Setelah itu ditetapkan oleh Pak Sekda dan Pak Kabag. Baru Bapak sampaikan, kumargi abi tos ditetapkan, abi periogina iya proposal sampaikan dalam RAB. Begitu. Jadi bukan RAB dulu baru dilihat, tapi Bapak mau, oke, kalau Bapak mau saya lihat RAB-nya. Nanti RAB itu akan menjadi negosiasi. Pak, hapunten, RAB Bapak teh 10.000, abi ayana 8.000, tiasa teh jantan 8.000. Mungkin Bapak akan merubah. Bapak coret misalnya teknisnya coret, tukangnya coret, honornya coret, karena Bapak ingin kualitas misalnya, atau diturunkan kualitasnya mangga, begitu. Tiga, empat. Nah, setelah Bapak menetapkan RAB, berkontrak, Bapak laksanakan bagaimana pembayarannya. APBD di sini, APBD itu mengikuti peraturan kepala daerah setempat. Kalau APBN mengikuti peraturan Kementerian Keuangan. Kalau di APBD mengikuti peraturan kepala daerah setempat. Sebenarnya Pak, ini tuh hampir sama mekanismenya dengan hibah. Tapi karena saya tutup hibah supaya tidak jadi bingung, akan sama pembayaran sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu saja mungkin Pak. Jadi jangan khawatir dengan ini pekerjaan belum beres. Sampaikan saja di laporan, sampaikan keyakinan untuk bisa membereskan. Sampaikan SPJ itu ke kami. Ke kami itu maksudnya ke Kesra ya, ke Kesra. Itu insya Allah diproses. Yang jadi masalah adalah ketika Bapak sampaikan di laporan kesanggupan untuk menyelesaikan, tapi ketika dicek di lapangan, kami sanggup menyelesaikan 10 hari
setelah Januari, misalnya 10 Januari gitu. Tapi ketika tanggal 15 dicek ke lapangan belum selesai, itu Bapak bisa kena sanksi. Gitu. Sanksinya tetap ada. Tapi sampaikan bahwa keyakinan saya, keyakinan kelompok masyarakat itu akan bisa menyelesaikan dalam kurun waktu 3 minggu ke depan. Sampaikan dalam laporan. Gitu. Sampaikan perkembangan terakhirnya seperti apa. Nanti saya jelaskan lagi. Itu untuk pembayaran Pak, mudah-mudahan karena pembayaran ini sering banyak ditanyakan bagaimana mekanisme pembayarannya, bagaimana persyaratan pembayarannya. Selama semuanya terpenuhi, semua pembayaran swakelola mengikuti peraturan kepala daerah setempat. Sami sareng anu satacana gitu. 45. Nah ini Pak, yang tadi pertanyaan bagaimana ketika belum selesai, dokumentasikan Pak oleh tim pengawas. Apa yang didokumentasikan? Pertama, dokumentasi awal berisi kondisi sebelum pekerjaan swakelola dimulai. Foto awalnya seperti apa? Kerusakannya seperti apa di foto. Setelah itu, maju ke dokumentasi pelaksanaan pekerjaan. Bisa menunjukkan bagaimana cara melaksanakan pekerjaan, sedang nguruk, sedang memasang, sedang maku, dan lain sebagainya itu boleh. Boleh. Oh video jangan Pak, kan di print, video di print sulit Pak. Terus macam dan jumlah tenaga kerjanya ini sesuai dengan tim pelaksana ada 5, di lapangan juga ada 5 gitu. Kecuali ada kontribusi dari masyarakat lainnya boleh difoto, tapi itu tidak masuk dalam RAB begitu. Bahan apa saja yang dipakai termasuk manakala ada perubahan desain atau pelaksanaan. Selanjutnya dokumentasi pengawasan internal eksternal, dokumen kontrak. Tadi kan foto Pak ya, sudah foto, ada dokumen kontrak, ada dokumen undangan, ada dokumen pernyataan kesanggupan dan lain sebagainya. Baru di sini Pak ada dokumen akhir pekerjaan. Pada akhir pekerjaan selesai 100%, saat pekerjaan telah selesai seperti desain dan kontrak pekerjaan yang bersangkutan termasuk adendum bila ada. Sampaikan saja di sini. Sanksinya begini Pak. Jika pekerjaan swakelola tidak bisa dilaksanakan oleh tim swakelola, sanksi yang pertama adalah dipindahkan dulu. Asalnya kelompok A pindah ke kelompok B. Setelah kelompok B tidak bisa, maka tidak dibayar. Dibayar sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan. Tapi melihat sekarang akhir tahun tidak mungkin sanksi itu diterapkan untuk dipindahkan. Jadi ketika Bapak menyepakati bahwa saya sanggup untuk melaksanakan pekerjaan swakelola ini, maka itu harus dikerjakan sampai akhir. Pastikan itu beres. Begitu. Karena kalau tidak, pindah tidak bisa, ya ujung-ujungnya tidak menerima manfaat lagi mungkin di tahun depannya. Begitu. Contohnya bagaimana Pak? Begini Pak. Ini adalah laporan awal yang berisi kondisi sebelum pekerjaan swakelola dimulai. Ini adalah laporan pelaksanaan pekerjaan. Bisa jadi 50%, bisa jadi 20%, yang artinya ada perubahan dari kondisi awal ke kondisi yang akan jadi. Ini adalah laporan akhir pekerjaan 100%-nya. Contohnya seperti ini saja di laporan. Kalau laporan yang nganjuk jangan ditulis di sini banyak tekenging. Tak ayang nganjuk wah nama. Lima puluh 51. Tim pengawas juga Pak, selain membuat laporan, selain memotret juga, ada verifikasi administrasi dan dokumentasi pelaporan, ada pengawasan teknis pelaksana dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik, dan pengawasan tertib administrasi keuangan. Itu menjadi tugas dari tim pengawas. Ada satu yang saya lupa Pak, punten Pak. Tim persiapan
itu membuat tim penyelenggara rencana kegiatan, jadwal kegiatan, RAB, review spek teknis atau KK, finalisasi dan penandatanganan kontrak swakelola itu oleh tim persiapan. Tadi sempat saya sampaikan tim persiapan tidak akan bekerja lebih berat dari tim pelaksana. Kenapa tim pelaksana? Karena tim pelaksana itu langsung terjun ke lapangan, sedangkan persiapan itu lebih banyak ke administrasi. Tapi jangan salah, administrasi salah, kesannya juga salah. Artinya secara beban sama-sama memiliki beban yang sama, bener. Cuman bedanya saya menunjukkan beban itu, persiapan itu menunjukkan bebannya lewat tulisan administrasi, pelaksana menunjukkan beban itu dengan hadir di lapangan. Bedanya di situ saja. Nah, untuk pelaksana swakelola itu termasuk di dalamnya pembayaran, pelaksanaan, laporan dan penilaian kinerja. Untuk pengawas swakelola ada administrasi, teknis dan keuangan. Yang bayar adalah pelaksanaan swakelola, tapi yang mengawasi adalah keuangan. Yang mengawasi keuangan adalah tim pengawas gitu. Jangan sampai pengawas pelaksana melebihi yang harusnya ini baru dibayar 30, kenapa sudah 50, itu tim pengawas. Terakhir 51. Ini yang terakhir tadi. Nah, ini perjalanan swakelolanya Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa tim yang harus dibuat. Kita kontraknya dengan siapa, terus RAB itu dilakukannya di mana, bukan di awal lagi Pak ya, tapi di akhir gitu. Nah, setelah ini selesai, saya lihat Bapak Ibu sudah ada contoh yang kami buat, contoh dokumen pelaksanaan ini ya, swakelola ya. Tapi rasanya itu harusnya mulainya dari sini Pak. Dari dokumen persiapan ini Bapak sudah punya belum dokumen? Bapak Ibu sudah punya dokumen persiapan swakelola? Oh, ada juga. Oh ya udah, saya lihatnya itu hanya pelaksanaan serah terima saja, kan itu di akhir. Oke, kalau begitu tadi yang saya jelaskan itu diwujudkannya dalam format ini Pak. Bapak tinggal buat saja. Kecuali Pak, kakak, betul. Oh berarti sudah dijelaskan. Ada yang menjelaskan Pak? Belum. Kakak ini yang buat adalah Kesos Pak. Tapi ini akan jadi satu kesatuan. Makanya tadi saya di awal bilang, ketika ada pemeriksaan swakelola, yang akan diperiksa itu, yang akan diklarifikasi itu, ada dua belah pihak. Satu pemberi swakelola, yaitu Kesos. Satu lagi penyelenggara swakelola, yaitu kelompok masyarakat. Jadi bahan dari Bapak, bahan dari kami, itu dijadikan jadi satu bundel itu yang akan disimpan di kami. Jadi SPJ Bapak juga dimasukkan di dalam gitu. Nah, untuk contoh-contohnya ini memang kami buat di bagian pengadaan barang jasa untuk kebutuhan Kesos, makanya dibuat jadi satu. Tapi tidak berarti semua ini Bapak yang membuat, tidak. Kakak ini yang membuat adalah Kesos. Permintaan kesediaan ini yang membuat adalah Kesos. Surat kesediaan calon pelaksana swakelola yang membuat adalah kelompok masyarakat, pimpinan kelompok masyarakat. Lanjut Pak ya. Contoh surat kesediaan calon pelaksana swakelola itu dibuat oleh kelompok masyarakat. Saya lanjut. Data personel dan peralatan dibuat oleh kelompok masyarakat. Saya jelaskan dulu mana yang buat kelompok masyarakat. Nanti kalau Bapak ada pertanyaan, mangga ditanyakan. Contoh kertas kerja pemeriksaan persyaratan, ini Kesos yang buat. Contoh surat usulan pelaksana swakelola, ini Kesos yang buat. Contoh proposal, ini kelompok masyarakat yang buat. Termasuk di dalamnya adalah output dan RAB. Harusnya ada RAB di sini Pak. Kenapa nggak ada RAB ya? Sebentar. Saya yang buat ya, saya ini. Beda ternyata. Beda. Ini ada lampirannya itu adalah RAB. Ini kelompok masyarakat yang buat. Hasil review ini
Kesos yang buat. Berita acara hasil review itu Kesos yang buat. Berita acara hasil negosiasi teknis dan harga ini Kesos yang buat. Apa yang dinegosiasikan teknis dan harga dari pekerjaan swakelola? Karpet, terus bangunan, PC itu dinegosiasikan. Selanjutnya penandatanganan kontrak itu Kesos yang buat. Lanjutnya pelaksanaan dan serah terima swakelola. Ini contoh usulan material bahan kelompok masyarakat yang buat. Yang tadi Bapak sempat sampaikan, ketika tidak ada pasir tapi butuh pasir, sampaikan di RAB, tulis di usulan material gitu. Laporan penggunaan material kelompok masyarakat yang buat. Di sini saya sudah sampaikan juga Pak ya. Di sini ada tim pelaksana dan pejabat membuat komitmen. Berarti diajukan oleh tim pelaksana kepada Pak Kabag. Begitu. Ini laporan penggunaan material kelompok masyarakat yang buat dari tim pelaksana kepada tim pengawas. Jadi di bawahnya itu sudah ada, oh kalau format ini mah antara pelaksana dan pengawas. Begitu. Antara pelaksana dengan PPK itu sudah ada gitu. Selanjutnya permohonan penyerahan hasil pekerjaan itu antara ketua tim pelaksana ini kelompok masyarakat yang buat kepada pejabat pembuat komitmen. Berita acara pemeriksaan ini dibuat oleh kelompok masyarakat. Pemeriksaan pekerjaan dibuat oleh kelompok masyarakat. Serah terima dibuat oleh kelompok masyarakat. Laporan penyerahan barang dibuat oleh Kesos. Selesai Pak. Itu adalah dokumen yang harus disiapkan oleh antara Bapak dengan Kesos. Semua dokumen ini nanti jadi satu, termasuk dengan proposal yang Bapak punya, RAB yang Bapak punya. Itulah hasil pekerjaan swakelola. Fisiknya ada. Fisiknya itu bisa jadi bangunan, bisa jadi karpet, bisa jadi PC. Bukti dokumennya adalah dokumen ini semua. Nah, dokumen ini dilakukan oleh tim pengawas dan tim pelaksana. Begitu. Sampai sini Pak, penjelasan teknis soal pekerjaan swakelola. Mangga kalau mau diskusi lagi, terbuka Pak. Mangga. Ada standar harga Pak? Oke. Bagus sekali Pak pertanyaannya. Saya nggak sampai ke situ. Kalau standar harga, sebisa mungkin tim perencana yang membuat RAB itu melakukan survei ke daerah setempat. Jadi sebisa mungkin jangan gunakan standar harga bupati. Kenapa? Karena standar harga bupati adalah standar harga tertinggi selama 1 tahun. Tidak memperhitungkan inflasi. Sedangkan kan kita mau bikinnya besok nih Pak. Ya kita lihat harga sekarang itu untuk besok berapa. Kalau bupati kan dibuat dari awal tahun sampai akhir tahun. Bisa jadi harganya tinggi sekali, bisa jadi harganya turun. Tapi kalau survei minimal itu adalah harga aktual. Jadi sebisa mungkin lakukan survei dulu, baru itu yang disampaikan. Apakah ada harga standarnya? Sejauh ini tidak ada Pak. Semua itu diserahkan kepada kelompok masyarakat. Nanti ada review, ada ini Pak, ada Pak, untuk dokumen belanjanya Pak dilengkapi Pak atau tidak harus? Belanja materialnya dokumennya. Oh, kwitansi. Kalau sebentar Pak, saya jawab yang ini dulu mumpung ada. Ini kan ada hasil negosiasi teknis dan harga. Ketika harganya terlalu mahal, kita akan negosiasi. Artinya hasil survei Bapak bisa jadi pindah ke tempat survei yang lain. Gitu. Jadi standarnya tidak ada. Gitu. Nah, untuk Bapak, apakah kwitansi disampaikan atau tidak? Menurut Perpres, Pak, kwitansi itu adalah salah satu bentuk kontrak. Tapi Bapak itu akan berkontrak juga nih. Ada namanya kontrak swakelola antara pimpinan masyarakat dengan Pak Kabag. Gitu. Nah,
Pertanyaannya simpelnya apakah dilampirkan atau tidak juga tidak masalah Pak. Karena yang dibutuhkan itu adalah penggunaannya. Bisa jadi Bapak sampaikan laporan penggunaan itu laporan dari pengawas bahwa uang itu dipakai buat ini, buat ini, buat ini. Kalau ditambahkan dengan hasil kwitansi boleh juga Pak. Karena itu hanya kwitansi itu fungsinya hanya menjelaskan apa yang sudah ditulis. Ketika Bapak tulis 15.000, kalau saya tanya, mana 15.000 itu benar atau tidak? Berarti kwitansinya harus diperlihatkan. Tapi pemeriksaan penggunaan keuangannya cukup yang digunakan oleh Bapak. Begitu. Jadi pilihan itu ada di, nanti di sini ada ini Pak, ada, sebentar Pak, ada ini Pak, ada tim personel asistensi Pak. Tim personel asistensi ini adalah personel yang ada di Kesos. Ketika dari Kesos menetapkan, Kesos mah hoyong lengkap sareng kwitansi, itu harus Bapak laksanakan begitu. Kalau di Perpresnya itu menjadi pilihan Pak. Mangga, tak aya tesawios. Nu penting mah aya kontrak, aya penggunaan uangna gitu. Ya. Oke, pertama dalam satu lokasi 2 lembaga itu yang menjadi ketua kelompok masyarakatnya siapa? Lembaga A atau lembaga B? Misalnya B. B itu mengajukan proposalnya apa? Apa? Rehab. Yang A ini tidak melakukan apa-apa berarti kan? Yang dilaporkan cukup yang B. Ya, yang B sesuai dengan proposal yang B. Proposal yang B itu tadi kan ada dinding sama jendela misalnya. Yang A itu mengerjakan jendela, yang B itu mengerjakan dinding. Yang ditunjuk sebagai pelaksana swakelolanya adalah B, proposalnya datang dari B, RAB-nya dari B, cukup B yang melaporkan. Yang A-nya tidak perlu. Begitu. Ya. Rekom. Kalau ini udah selesai buat ini kan. Proposal pertama tidak perlu ada rekom dari siapapun. Itu cukup yang menandatangan adalah pembinaan masyarakat. Tidak ada rekom dari siapapun. Yang kedua, apakah RAB-nya harus disamakan atau tidak? Kalau saya melihat